Shalom para belovers semuanya. Kali ini bertemu lagi dengan Linda. Saya mau menceritakan kronologis berapa hari ini saya sibuk begini. Saya pengen tahu, kalau kemarin-kemarin sebelumnya saya di hacker, saya orangnya nggak mau pusing, ya sudahlah gitu. Akun saya diblokir yang kemarin-kemarin, ya sudahlah, tidak apa-apa gitu. Saya bisa bikin akun baru. Cuman yang sekarang ini karena kemarin ada sesuatu di konten YouTube saya, jadinya kan udah pernah saya ceritakan. Jadi saya mencari kenapa penyebabnya. Saya pikir kan dari laptop saya saja. Akhirnya laptop saya bawa untuk dibenerin gitu ya. Tapi ternyata masih ada gitu, terus-terusan gitu, berulang-ulang. Akhirnya ada yang ngomong sama saya, jangan-jangan dari IP WiFi. Sebelum ini yang lama, yang lampau gitu, IP WiFi saya kan masih standar dari internetnya, dari WiFi-nya gitu loh. Dari WiFi-nya itu standarnya segitu. Jadi usernya apa, passwordnya apa, nggak pernah saya ganti. Dan pada waktu dulu itu ternyata ada 2 yang masuk ke WiFi saya. Nempel gitu, mereka ikutan gitu. Dari situ saya dihacker. Akhirnya saya ketemu seseorang, namanya, saya sebut saja ya, karena orang ini juga menyebabkan saya pusing kepala. Namanya Koriki. Saya kenal dia di Mangga 2 Mall. Tadinya kerja di sebuah toko, dan akhirnya tokonya itu tutup. Akhirnya dia di rumah. Saya kenal dari situ. Akhirnya saya panggil dia datang ke rumah untuk membenarkan laptop saya, terus WiFi saya juga dibenarkan. Ternyata dialah penyebab utama. Jadinya password user saya kan dia yang buat semuanya ya kan, di WiFi IndiHome saya tuh dia yang buat gitu loh. Akhirnya kemarin berapa bulan yang lalu kan, biasa kalau dia datang sejam 2 jam, dia nggak mau lebih dari segitu, udah selesai, pokoknya ini udah selesai, udah beres, udah nggak mau gitu, pokoknya udah waktunya, udah nggak mau. Tapi detik terakhir kemarin dia di rumah saya tuh bisa 4 jam sampai hampir 5 jam gitu loh. Nggak tahu, kata dia masih salah, dia ngerjain lagi gitu loh. Tapi ternyata dia ngerjain bukan karena itu. Dan laptop saya kan ada 2, yang gede 1, yang kecil 1. Yang gede itu dikerjain terus gitu. Dan gitu, mana laptop kecil? Kan laptop kecil nggak apa-apa. Enggak, ada yang mau saya lihat katanya. Saya kasih dua-duanya, kok kayaknya kok malah dua-duanya dikerjain gitu. Maksudnya yang kecil udah bener, yang kecil itu laptop saya itu udah bener. Akhirnya tetap aja dia bilang katanya enggak, ada yang mesti saya tambahkan gitu loh. Padahal dia cuma, waktu itu saya cuma beli Kaspersky doang sama dia 450.000. Tapi kan karena sama ongkos dia segalanya kan akhirnya jadi 550 gitu. Padahal kalau saya beli sendiri, saya jalan sendiri ya tetap 4,5. Nah akhirnya singkat katanya, dia datang dong, dia beresin semuanya. Nah Kaspersky saya itu isinya 3 dan 1 dijual ke orang gitu loh. Dia bilang katanya daripada nggak jadi duit, mendingan dijadiin uang katanya gitu. Ya udahlah, saya bilang nggak apa-apa deh, udah jadiin uang aja gitu. Itu kan buat setahun gitu ya kan, supaya antivirus buat 1 tahun. Akhirnya ada yang mau gitu loh. Saya pikir tadinya dari Kaspersky internet dia ngerjainnya, tapi ternyata dari IP WiFi saya periksa-periksa di Google gitu ya, saya periksa di YouTube, maksud saya gini, ada nggak cara-cara menanggulanginya. Ternyata setelah saya baca dari Google, ternyata dari IP password itu entah perusahaan, biasanya perusahaannya di hacker ya, dari situ kalau ketahuan itu satu perusahaan itu bisa diambil datanya lewat IP WiFi itu gitu. Jadi dia nempel di WiFi gitu. Nah saya pikir kan saya cuman rumahan biasa, ternyata tetap saja mereka mengerjainya dari situ gitu. Dulu saya menjual, maksudnya handphone saya nggak beres gitu. Handphone saya selalu nggak beres. Kenapa? Di setiap handphone saya itu setiap hari itu ada namanya gambar-gambar yang tidak pernah dimasukin sama di dalam grup WA, dalam WA saya, di dalam
ini saya, maksudnya nggak ada gitu gambar-gambar atau misalnya sistem-sistem apapun di handphone saya. Jadi saya selalu berpikir, handphone saya selalu dihack orang gitu. Saya tidak pernah tahu kalau dari IP WiFi itu dia bisa masuk gitu. Jadi berapapun saya beli handphone, saya gonta-ganti handphone karena IP WiFi saya mereka sudah tahu. Akhirnya dari sanalah mereka mengerjai saya gitu. Singkat kata, akhirnya saya gonta-ganti handphone kan sampai 10 kali ya udahlah, saya bilang mereka mau tahu tentang WA saya, mau tahu tentang apa saya, ya udah silakan. Ternyata dari situ juga dia bisa menyuruh anak-anak kos saya untuk mengerjai tempat ini dari WA itu gitu, dari WA saya sendiri gitu loh. Dan kadang-kadang dari WA itu dia bisa WA-nya, maksudnya nomornya kan di saya semua, dia bisa nelfon gitu, nelfon ke orang, entah apa yang disuruh gitu loh, bisa nelfonin orang-orang gitu loh. Soalnya kenapa? Waktu itu ada yang mengadu sama saya, 2 orang atau 3 orang mengadu sama saya, kok kamu nelfon saya Pak? Terus kayak gitu, tapi suaranya bukan suara kamu katanya, kadang suara mbak-mbak apa suara laki-laki katanya gitu, bukan suara kamu katanya. Terus kayak gitu, oh gitu ya, apa yang disuruh, tapi dia nggak pernah menceritakan apa yang mereka suruh gitu loh, apa yang mereka inginkan. Nggak pernah, cuma menceritakan oh ada yang nelfon gitu, atau maksudnya dari telepon saya, padahal teleponnya ada di tangan saya, tapi dia bisa nelfon dari telepon saya seperti itu gitu loh. Nah terus kayak gitu, akhirnya kan waktu itu kan saya nggak terlalu, ya udahlah gitu, nggak mau terlalu pusingin. Tapi karena saya bikin konten YouTube ini, dan ini bener-bener karya saya gitu, maksudnya bener-bener pemikiran saya gitu, dan saya tuh kadang-kadang kurang tidur untuk memikirkan semua konten YouTube ini gitu loh, apalagi yang harus saya buat, apalagi yang harus saya kerjakan seperti itu. Dan akhirnya karena saya banyak komplain, maaf ya, karena saya terlalu banyak khawatir, akhirnya saya cari-cari gitu loh. Saya cari-cari di konten YouTube, akhirnya ketemu gitu loh cara merubah password dari WiFi saya. WiFi saya kan IndiHome, IP-nya kan standar ya kan. Terus usernya juga standar, semuanya tuh kemarin sudah dirubah sama Koriki, tapi akhirnya dia sendiri yang menghacker saya, nggak tahu dia jual lagi ke orang apa gimana. Setahu saya sih Koriki itu nggak berkacamata, tapi yang mengerjakan saya itu, yang saya lihat di dalam ini penglihatan saya itu laki-laki yang berkacamata gitu loh, dan setengah baya umurnya, ada 2 orang. Dan orang itu yang terus menerus gitu, yang ngerjain handphone saya, yang ngerjain ini saya tuh dari dulu tuh orang ini terus gitu yang saya lihat gitu loh, dalam penglihatan saya gitu loh. Dan akhirnya saya itu mencari di konten YouTube, saya cari solusi. Maksudnya gini, saya kan merasa dari IP WiFi saya, akhirnya saya cari-cari ketemu, akhirnya saya ikutin step-stepnya, walaupun konten YouTube-nya itu kemarin tuh terlalu cepat buat saya untuk mengikuti. Maksudnya mengajarkannya memang mungkin standar dia bicaranya, karena ada yang komplain sama dia, kok ceritanya lama banget gitu loh, ngomong aja sampai step by step gitu loh. Tapi kalau buat yang sudah mengerti mungkin ya oke lah gitu loh, maksudnya ya tahap ini dia udah mengerti, udah tahu. Tapi kalau buat saya benar-benar belajar dari bawah. Kenapa? Karena dengan umur saya segini ya kan, waktu mudanya kan berarti kan tidak pernah megang handphone, tidak pernah megang berbau-bau teknologi lah gitulah. Tapi dari situ saya belajar banyak, dan saya belajar sampai berhari-hari. Terus terang aja saya belajarin itu sampai berhari-hari, nggak cukup 1 hari. Karena kenapa? Karena saya itu merasa gaptek ya, jadinya saya mencoba gitu loh. Kadang-kadang kan kita lihat satu video gitu ya, kalau mereka terlalu cepat kan, jadi saya pelanin pelan-pelan. Oh yang di sini salahnya di mana? Oh di sini, saya pencet dulu gitu, saya praktekin dulu. Oh kalau misalnya nggak bisa, saya mundurin lagi videonya, saya lihat lagi, seperti itu gitu yang saya kerjakan. Jadi kan agak lama buat saya ya, tapi nggak apa-apa lah, jadi kita belajar untuk menambah pengetahuan. Sebenarnya sih saya tadinya orangnya udahlah nggak bisa, ya udah nggak bisa gitu,
lihat-lihat, tapi saya nggak gitu mau tekunin untuk belajar. Tapi kali ini saya berusaha untuk mengupgrade diri saya supaya lebih maju, supaya saya jangan terlalu gaptek banget lah dalam hal teknologi. Jadi saya harus banyak belajar seperti itu sih. Jadi buat para beloved semuanya, jika kalian mengalami kasus seperti saya seperti ini, kalian tahu harus bagaimana gitu loh. IP WiFi kalian juga harus kalian periksa, username, password semuanya. Dari situ kelihatan. Kemarin aja kelihatan sama saya. Dari situ kita bisa tahu yang nempel sama kita tuh apa gitu loh. Ketahuan kemarin ada satu handphone yang nempel sama WiFi saya tuh, handphonenya itu advanced tab gitu. Dan akhirnya udah saya keluarin, saya hapus, saya ganti password. Tadinya saya cuma ganti WiFi saya namanya kan misalnya Isabella ya kan, passwordnya sekian. Nah, nama Isabella di nama WiFi saya tuh saya nggak ganti, tuh nggak bisa masuk terus gitu. Akhirnya saya ganti nama, akhirnya misalnya saya ganti nama jadi Tukinem. Itu baru bisa, nama passwordnya password baru bisa. Itu sampai, aduh, minta ampun saya. Minta ampun dikerjain ini sampai begitu, sampai ke sana gitu. Pantesan saya masukin iklan mengenai rumah ini pun ya nggak tahu iklan saya bagaimana ya kan. Cuman saya masukin memang pakai nomor baru. Kenapa kemarin saya tiba-tiba pakai nomor lama, saya masukin iklan. Tapi belakangan saya masukin iklan semuanya pakai nomor baru. Tapi nggak ada tuh yang masuk dalam iklan saya gitu loh. Nggak tahu dia nge-hack kayak gimana. Tapi karena WiFi saya benarin semua, mungkin saya bikin iklan baru lagi nanti dengan nomor yang baru seperti itu sih. Oke, beloved semuanya, ya, ini adalah pengalaman saya di tahun yang baru. Happy New Year semuanya para beloved. Jikalau kalian mengalami kasus seperti saya, kalian tahu gitu loh, harus seperti apa, harus dicek juga IP WiFi-nya. Jangan kayak saya handphone terus saya cek. Tapi masalahnya tetap sama, balik lagi tetap sama, tiap hari pun ada seperti itu gitu loh. Kayak misalnya log sistem apa gitu loh, terus intelijen apa seperti itu saya hapusin tuh, harus tiap hari itu. Jadi rutinitas saya setiap hari seperti itu gitu loh. Dan sekarang ini saya lihat juga di handphone saya sampahnya, kan biasanya sampah itu kan kalau kita ngerjain sendiri kan ya maksudnya kita ngerjain apa sih, paling WA, Facebook, Instagram, yang media sosial nggak mungkin banyak sampah. Ini sampahnya bisa segunung, bisa sehari itu bisa 200-an sampai 100 lebihan, seperti itu sampahnya. Padahal saya jarang lihat kalau Facebook ini, apalagi belakangan ini ya, dengan kesibukan saya bikin renungan, bikin apa ya kan, saya sibuk dengan otak saya sendiri. Akhirnya saya nggak terlalu megang Facebook, nggak terlalu megang Instagram, pegang tapi nggak sering seperti dulu, jarang sekali saya. Dulu kan saya sering bikin di Facebook, misalnya ada berita apa saya tulis di sana, apa di Instagram ada renungan orang, saya bikin tulisan-tulisan seperti itu. Tapi sekarang belakangan ini saya terlalu sibuk, jadi agak berkurang aktivitas saya di sana, lebih banyak di YouTube ini gitu loh. Dan berapa hari ini memang seharusnya saya bikin konten YouTube ini 2 hari sekali, apa 3 hari sekali, apa setiap hari. Tapi karena kendala kemarin, karena kalau ada masalah tuh saya tuh harus mencari sampai selesai gitu, solusinya apa gitu loh. Jadi saya tanya orang kesana sini tuh, saya tanya seperti itu. Akhirnya ada yang ngasih tahu, mungkin karena saya udah terlalu banyak bertanya, dan tadinya didiemin aja gitu loh. Tapi belakangan ada yang mungkin kasihan sama saya berterima kasih sekali ya, suruh diperiksa dari IP WiFi saya seperti itu. Mungkin mereka tidak mau memberitahu karena saya pasti banyak bertanya, kenapa begini, kenapa bisa begitu ya kan, seperti itu. Tapi karena sudah diberitahukan secara
ya nggak mendetail sih, akhirnya saya mencari sendiri ya, ketemu solusinya. Oke, para belovers semuanya, ini pengalaman saya berbagi pengalaman, siapa tahu nanti berguna buat kalian semua. Terima kasih, shalom. Oke, para belovers semuanya, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, shalom.